Shalom sahabat Mitra Rema. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan firman Allah yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-6 yang berkata demikian. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikianlah firman Tuhan. Firman ini akan sama-sama saudara dan saya renungkan di hari ini, tanggal 20 April 2021, yang saya beri judul Terpelihara di Masa Kekeringan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kisah firman yang saya bacakan tadi itu mengisahkan tentang bagaimana Allah memelihara Nabi Elia di tengah musim kekeringan. Ada beberapa hal yang mau saya share buat saudara dan saya pagi ini. Bagaimana Allah memelihara umatnya, bagaimana Allah memelihara orang pilihannya, bagaimana Allah memelihara Elia di saat terjadi musim kekeringan. Kita mau lihat yang pertama. Yang pertama, Allah mau memelihara orang-orang yang taat pada perintah firman-Nya. Kalau saudara lihat baik-baik, Elia sebelum dia pergi ke sungai Kerit, dia diperintahkan Allah terlebih dahulu untuk melakukan perjalanan ke sungai Kerit. Kalau saudara mau tahu, sungai Kerit itu berbeda dengan sungai Yordan. Kalau sungai Yordan di masa kering pun airnya tetap ada, mata air tetap ada. Tapi sungai Kerit dia adalah air yang mata airnya ada di saat musim hujan. Saudara bisa menemukan ada beberapa sungai, beberapa sumur yang airnya bisa muncul, mata airnya bisa membual banyak kalau terjadi musim hujan. Tapi Allah justru menyuruh Elia pergi ke sungai Kerit, di mana sungai itu dipengaruhi oleh musim. Jadi kalau musim keringnya panjang, sungai itu juga akan menjadi kering. Tapi saudara perhatikan, ketika Allah memerintahkan Elia untuk pergi ke sungai Kerit, sekalipun dia tahu sungai itu adalah sungai musiman mata airnya, tapi Elia tidak komplain, Elia tidak mengatur Allah, tapi Elia memilih untuk taat. Nah, di tengah musim kekeringan, kalau saudara dan saya mau terus terpelihara, mari kita hidup taat pada apa yang Tuhan perintahkan. Sekalipun yang mungkin Tuhan perintahkan itu bagi pikiran kita, logika kita, itu tidak mungkin. Tapi lakukan saja seperti Elia ketika dia pergi ke sungai Kerit dan dia terpelihara di sana. Yang kedua, ketika Allah memelihara Elia di musim kekeringan, ternyata Allah butuh orang-orang yang mau diatur. Elia itu mau diatur oleh Allah. Padahal Elia tahu di sungai Kerit itu dia pasti minumnya nggak lama karena sungai itu akan kering. Karena saat itu juga musim kering. Tapi Elia memilih untuk diatur oleh Allah. Ada banyak orang ketika masa kekeringan datang, dia memilih mengatur Allah. Dia memilih untuk memerintahkan Allah ikuti aturannya. Dan seringkali saudara dan saya lepas dari bagian pemeliharaan Tuhan hanya karena kita tidak mau diatur oleh Allah. Oleh sebab itu Tuhan ingatkan kita hari ini, mari di tengah masa-masa yang sulit, masa-masa kekeringan jika saudara dan saya alami, mari kita belajar untuk mau diatur oleh Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, tapi ini bukan akhir dari renungan ini, Elia mau mengikuti strategi Tuhan di dalam masa kekeringan. Jadi strategi Tuhan bagi Elia apa? Elia bilang,
Elia disuruh Tuhan, pergi saja ke sungai Kerit. Kamu akan minum dari sana. Aku akan memerintahkan burung gagak untuk datang membawa daging dan roti bagi kamu. Itu strategi Tuhan. Kalau Elia memakai pikiran manusia, Elia bilang burung gagak yang mana yang mau datang bawa daging dan roti. Tapi Elia tidak melakukannya. Elia bisa memakai strategi yang lain. Dia mencari orang-orang yang dia layani untuk mendapat upah supaya dia terpelihara di masa-masa kekeringan. Tapi itu dia tidak lakukan. Saudara tahu, Elia adalah seorang hamba Tuhan. Dia tidak menggunakan strateginya sebagai hamba Tuhan untuk mendapat pemeliharaan Tuhan, tapi dia belajar untuk menerima strategi dari Tuhan. Tuhan mau saudara dan saya menangkap bagian ini, bahwa mari di dalam masa-masa kekeringan kita perlu mengikuti strategi Tuhan di dalam hidup kita. Kita perlu mau diatur oleh Tuhan, dan kita perlu taat saja pada apa yang Tuhan perintahkan. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata waktu Elia melakukan 3 hal ini, dia terpelihara di musim kering. Tapi ada hal yang lain yang harus saudara dan saya perhatikan. Bukan saja bagian Elianya yang mau kita lihat, tapi kita melihat Allah melakukan sesuatu yang dahsyat melalui burung gagak. Alkitab menunjukkan burung gagak datang kepada Elia membawa roti dan daging setiap pagi dan petang. Perhatikan, ada yang mau Tuhan sampaikan buat saudara dan saya. Burung gagak bisa on time loh. Padahal burung gagak tidak pakai jam tangan dan tidak pakai jam dinding. Ini sebenarnya teguran buat saudara dan saya. Berapa banyak saudara dan saya menjadi alat Tuhan dan kita tidak on time membawakan sesuatu yang Tuhan perintahkan. Kita belajar dari sikap burung gagak, bagaimana Allah memerintahkan burung ini untuk datang membawa roti dan daging setiap pagi dan petang kepada Elia tanpa ada jam dinding, tanpa ada jam tangan. Artinya persis Allah memerintahkan, dia langsung datang. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mau saudara dan saya melihat bahwa ketika seorang dipelihara di musim kekeringan, Allah memakai mediator dengan cara Allah yang ajaib. Kebetulan di dalam firman ini Allah memakai burung gagak yang secara on time membawa makanan, roti dan daging bagi Elia setiap pagi dan petang. Bahkan kita bisa lihat bagian lain lagi, burung gagak itu tidak kenal Elia loh saudara, tapi kok dia bisa tepat membawa roti dan daging kepada Elia? Ini Tuhan mau katakan buat saudara dan saya, di masa kekeringan Allah bisa memakai mediator yang tepat untuk setiap saudara dan saya diberkati, dipelihara di masa kekeringan. Jadi kita nggak usah nyari-nyari mediator untuk dipelihara oleh Tuhan, karena Allah sendiri yang menentukan mediator untuk mengirimkan berkatnya dalam memelihara saudara dan saya. Pertanyaannya hari ini, apakah saudara ragu ketika saudara ada dalam musim kekeringan? Harusnya tidak. Karena Allah sanggup memakai mediator apa saja dan siapa saja untuk datang membawa berkatnya, memberikan solusinya bagi saudara dan saya di musim kekeringan agar kita tetap terpelihara. Terakhir, saudara harus lihat waktu musim kekeringan, Elia tidak melayani loh. Halo hamba-hamba Tuhan. Ada banyak orang ketika musim kekeringan dia berpikir harus melayani supaya dapat uang. No, Allah mau saudara dan saya melihat bahwa Allah sanggup memelihara kita, Allah sanggup memelihara setiap hamba-hambanya dengan cara surga, dengan mengirimkan pemeliharaannya yang ajaib dengan melalui mediator yang dia pilih sesuai kehendaknya. Karena itu percayalah dan taatlah, maulah diatur dan tetap ikuti strategi Tuhan, maka saudara dan saya akan tetap terpelihara di musim kekeringan. Tuhan memberkati saudara berlimpah. Salam tetap terpelihara di musim kering. Amin.